Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bab 10, yaitu rahmat Ihsan bagi alam semesta. Saya Salma Nurfitaningrum dari nomor absen 31. Saya Salsabila Putri Nur Aini dari absen 32. Saya Shirley Ailelias, absen 33. Baik, bisa di next slide. Nah, di materi rahmat Ihsan bagi rahmat alam semesta, kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama yaitu faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, yang kedua masa kemajuan peradaban Islam di dunia, yang ketiga masa kemunduran peradaban Islam di dunia, dan yang terakhir menjunjung tinggi nilai rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa yang akan datang. Di poin yang pertama, yaitu faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama ada perkembangan Islam di Asia, yaitu yang pertama ada negara India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Terdapat kerajaan-kerajaan Islam di India, di antaranya Kerajaan Sabak Takin, Kerajaan Ghazi, Kerajaan Mamalik, Kerajaan Keturunan Khilji, Kerajaan Taglak. Di India pernah lahir para pemikir handal seperti Muhammad Iqbal, Syah Waliullah, Muhammad Ali Jinnah, Said Ahmad Khan, Abdul Qadir Azad, dan Said Amr Ali. Hingga sekarang umat Islam di India tetap sebagai warga minoritas. Di negara selanjutnya ada Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Islam di Pakistan dapat berkembang dengan pesat sehingga Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Sejak negara Pakistan berdiri, umat Islam mencoba menerapkan konsep Islam yang sebenarnya dari negara Islam. Selanjutnya ada negara Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan pesat. Tidak ada hambatan dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Agama Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan di Afghanistan. Selanjutnya, negara Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk. Sebagai pusat kegiatan Islam, ada kurang lebih 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Selanjutnya ada negara Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutra. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang Muhammad You Nusi Maliangji. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat meskipun negara itu menganut komunis. Selanjutnya ada negara Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Selanjutnya negara Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Force tahun 1775 Masehi, yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayyid Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim di Filipina adalah minoritas, dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan. Mereka mendapat gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya.
Hingga kini Muslim Moro terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas. Selanjutnya ada negara Malaysia atau Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar. Dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah. Sampai sekarang perkembangan agama Islam di Malaysia makin pesat. Dengan bukti banyaknya masjid yang dibangun juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Dapat dikatakan perkembangan Islam di Malaysia tidak ada hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negara bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Yang terakhir, negara Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera. Oke, selanjutnya ada perkembangan Islam di benua Afrika. Secara umum, Islam memasuki Afrika sejak masa-masa awal kelahirannya. Kemudian, Islam pun berkembang dengan mudah di kawasan tersebut. Untuk melihat perkembangan Islam di benua Afrika, berikut ditampilkan beberapa negara di wilayah tersebut, yaitu Habasyah, Mesir, dan Afrika Utara. Di Habasyah, atau yang biasa disebut Ethiopia, kaum muslim melakukan hijrah untuk menghindari tindakan kejam dari kaum kafir Quraisy. Karena di Habasyah tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak karena di Habasyah ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Jadi pada suatu hari Nabi Muhammad mengumpulkan para pengikutnya, yaitu kaum muslimin, lalu bersabda kepada mereka, "Jikalau kamu keluar, maka berpindahlah ke negeri Habasyah. Adalah lebih baik karena di sana ada seorang raja yang wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya, sehingga Allah menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasan kepada kamu daripada keadaan yang seperti sekarang ini." Akhirnya mulailah umat Islam berhijrah pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habasyah tersebut. Sejak itu, agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Lalu yang kedua ada negara Mesir. Pada tahun 624, kaum muslim memukul mundur pasukan Bizantium yang pada saat itu menguasai Iskandaria, sehingga menjadikan kekuatan Mesir berada di tangan kaum muslimin. Setelah mendapat kemenangan yang gemilang, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amru bin Ash menjadi gubernur di Mesir. Setelah resmi menjadi gubernur di Mesir, Amru bin Ash berusaha untuk memajukan Mesir di berbagai bidang. Di antaranya, kota Fustat dibangun dan dijadikan ibu kota sebagai pengganti kota Iskandaria. Yang kedua, mengembalikan keamanan dengan menumpas semua kekacauan, mempersatukan bangsa Kopti dengan bangsa Arab sekalipun berlainan agama. Lalu, masih memakai peraturan di pemerintahan yang dibuat oleh bangsa Romawi Timur. Hanya di sini diadakan perubahan untuk menyelaraskan jalannya peraturan. Pajak yang semula berat diringankan, oleh sebab itu rakyat pun bergembira. Jabatan Qodi dipegang oleh Amru sendiri sampai tahun 23 Hijriah. Selanjutnya diangkat Qis bin Abil As sebagai Qodi tetap yang pertama di Mesir. Selanjutnya ada Afrika Utara. Perlawanan kaum Islam terhadap tentara Romawi di wilayah ini berhasil dimenangkan pada Oktober 665 Masehi. Dengan itu, wilayah Afrika Utara berhasil dikuasai. Setelah itu, mulailah agama Islam tersiar di kalangan bangsa barbar Afrika Utara.
Dalam perkembangan selanjutnya, di bawah Gubernur Musa bin Nusair dari Afrika Utara ini dapat mengembangkan ajaran Islam ke Andalus, yaitu Spanyol, sehingga peristiwa ini terjadi di tahun 710 Masehi atau 91 Hijriah pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Bisa dilanjut. Perkembangan Islam di benua Amerika. Islam masuk ke benua Amerika pada 21 Oktober 1492. Semula, agama Islam dianggap sebagai agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim, yang didirikan oleh Elijah Muhammad. Sesuai dengan namanya, Black Muslim ini mendapat banyak pengikut, terutama dari orang-orang yang berkulit hitam. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Hal itu terbukti dengan banyaknya tokoh yang masuk ke Islam, seperti Malcolm, seorang tokoh nasional Negro Amerika sebagai orator ulung, dan Cassius Clay, bekas juara tinju kelas berat. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih, Salsa. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di benua Eropa. Islam sendiri di benua Eropa ini telah berkembang pesat di berbagai negara, contohnya seperti di Andalusia Spanyol, di Rusia Inggris, dan selanjutnya. Bisa di next slide? Oke, jadi sudah terlihat ya, banyak sekali negara-negara yang memang sudah dipengaruhi oleh Islam di sini. Dan ini untuk urutannya sendiri bisa dilihat, jadi pertama-tama dimulai dari negara-negara yang tadi, lalu dilanjut ke Belanda, Italia, Belgia, Austria, Jerman, Prancis, Polandia, Macedonia, Portugal, sampai Yunani. Itu membuktikan bahwa Islam sendiri ini sangat berkembang pesat di negara-negara Eropa. Bisa dilanjut? Oke, lanjut ke benua yang selanjutnya, yaitu perkembangan Islam di benua Australia. Hadirnya Islam di Australia diperkirakan mendapat pengaruh dari kedatangan nelayan dan pedagang Nusantara abad ke-16 dan ke-17. Migran Muslim dari pesisir Afrika dan wilayah pulau di bawah kerajaan Inggris juga pernah masuk ke Australia di tahun 1700-an. Populasi Muslim semi permanen pertama muncul pada dasawarsa 1800-an dengan kedatangan orang Arab yang menetap di sana. Berikut adalah pengakuan para tokoh barat tentang Muslim. Peradaban berhutang besar pada Islam. Islamlah di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar yang mengusung antara ilmu selama berabad-abad, serta membuka jalan bagi era kebangkitan kembali dan era pencerahan di Eropa. Ilmuwan Islamlah yang mengembangkan rumus aljabar, kompas magnet, dan alat navigasi, serta keahlian dalam menggunakan pena dan percetakan, serta pemahaman mengenai penularan penyakit serta pengobatannya. Ini dibicarakan oleh Barack Obama di pidatonya 5 Juli 2009. Ada lagi yang mengatakan tentang Islam. Cukup beralasan jika kita mengatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, Barat bukanlah apa-apa. Statement ini dikeluarkan oleh Montgomery Ward. Selama 500 tahun, Islam telah menguasai dunia dengan kekuatan, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang tinggi. Ini dikeluarkan oleh Jacques C. Reister. Ada lagi tokoh dunia yang mengatakan tentang Islam, yaitu Emmanuel Dazu dari Jerman. Semua ini, kemajuan peradaban Islam,
telah memberikan kesempatan baik bagi kami untuk mencapai kebangkitan dalam ilmu pengetahuan modern. Karena itu, sewajarnya lah kami senantiasa mencucurkan air mata tatkala kami teringat akan saat-saat jatuhnya Granada. Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya adalah Al-Bima Rustan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus pada tahun 1160, telah bertahan selama 3 abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran sepeser pun dan menyediakan obat-obat yang gratis. Ini dikeluarkan oleh Will Durant di The Story of the Civilization. Lanjut ke masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Bisa di next slide? Baik, jadi dari segi intelektual, kemajuan Islam itu meliputi sangat-sangat banyak objek ya. Jadi pertama, Islam itu menjadi pelopor untuk ilmu pengetahuan filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, kepustakaan, sejarah dan biografi, geometri, kesenian, bahasa dan sastra, hingga fikih dan tasawuf. Bisa next slide? Oke, dari segi kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur, Islam juga telah banyak banget mempengaruhi mereka ya. Dimulai dari Hagia Sophia, Kincir Angin, Kana, Masjid Sultan Ahmed, Taj Mahal, Masjid dan Universitas di Mesir, Damaskus, dan Istanbul, sampai sistem irigasi yang baru, 900 pemandian dan saluran air hingga 80 km, Pulau Cordoba, bahasa dan sastra, sampai keramik dan tekstil. Bisa dilanjut? Selanjutnya ada masa kemunduran peradaban Islam. Nah, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran pada masa klasik atau pertengahan, yakni sekitar 1250 hingga 1500 Masehi. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kehancuran peradaban ini disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Nah, secara lebih luas, penyebab kemunduran Islam diantaranya adalah yang pertama, letak negara-negara Islam yang cenderung gersang, sehingga banyak mengandalkan sungai-sungai besar seperti Sungai Nil. Yang kedua, kondisi negara-negara Islam yang miskin. Hal ini mempengaruhi pertahanan keamanan, sehingga mudah diserang dan dihancurkan. Selanjutnya, ada faktor alam. Negara-negara Islam yang sering mengalami bencana seperti rusaknya hasil pertanian, sehingga negara Islam mengalami krisis pangan dan terjadi wabah penyakit yang mematikan. Terus ada letak geografis yang rentan mengalami serangan dari luar secara terus-menerus, juga menjadi penyebab kemunduran Islam. Yang kelima, dan yang paling sangat menentukan kemunduran Islam adalah adanya perang salib. Terus hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan Barat, serta yang terakhir jumlah penduduk bangsa Eropa meningkat, mengalahkan penduduk Muslim di wilayah kekhalifahan. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa datang. Kemajuan peradaban Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin telah dipraktekkan selama 15 abad di muka bumi ini. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi
manusia maupun alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar, dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam maupun untuk seluruh umat dan alam semesta. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia, dan meyakini pula bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, mempelajari peradaban Islam di dunia, khususnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, mutlak dilakukan. Islam sangat terbuka menerima ilmu dan teknologi sepanjang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.